Karena itu ya kita menjadi tahu juga sebelum hari hanya Gus Dur dilengsarkan, kita kira-kira sudah memprediksi memang sudah nggak bisa lagi dipertahankan. Dan Gus Dur sudah tahu bahwa dari sisi kacamata batin, kemudian juga dari kalkulasi politik global bahwa Nah, tetapi setelah memang fakta politik, karena Gus Dur juga mengajari politik itu tindakan. Jadi suatu saat saya disuruh mengclipping pernyataan tokoh-tokoh politik. Setelah saya clipping beberapa tokoh, nggak saya sebut namanya, suruh dibaca. Sudah Gus, sudah saya baca. Yang kau baca, sekarang kau telusuri tindakannya. Setelah kita telusuri tindakannya berbulan-bulan, kita laporkan. Oh, orang ini begini Gus, tokoh ini begini, tokoh ini begini. Itu yang kamu pegang. Omongan di koran kamu bakar. Karena politik itu bukan omongan, politik itu tindakan. Nah, Gus Dur menyadari bahwa realitas politik tidak membela Gus Dur lagi. Nah, karena dia menerima, tetapi kan secara politik dia harus mencoba membela diri. Itulah realitas politik. Ya, Mas Imam, tadi ada kekuatan CIA juga yang turut melengsarkan Gus Dur ya. Indikasinya apa itu? Ya, 3 bulan menjelang Gus Dur di sidang istimewakan itu, lagi-lagi saya dipanggil Kiai Hasyim Wahid ini. Dia bercerita bahwa Kiai Wahid Hasyim itu adanya Gus Dur, Gus Dur ya, Gus Im. sapaannya Gus Im ya. Itu yang pernah Gus Dur temui di Singapura dan pernah datang di istana. Itu sudah ketemu saya, Mam, dan beliau memberikan jalan keluar agar di dalam sidang istimewa nanti tidak ada pelengseran Gus Dur. Yang ada adalah pembagian kekuasaan. Nah, kemudian draftnya saya disuruh ikut menyusun, tetapi intinya adalah 3 poin. Poin pertama, Gus Dur sebagai kepala negara. Poin yang kedua, segala hal ikhwal tentang pemerintahan dikelola oleh kepala pemerintahan. Siapa kepala pemerintah? Dalam hal ini adalah Megawati Soekarno Putri. Wapres ya. Ya, implikasi dari poin kedua, maka sidang-sidang kabinet dipimpin oleh kepala pemerintahan. Nah, Kiai Haji Abdurrahman Wahid tetap sebagai kepala negara yang bertugas melindungi seluruh hajat hidup negara dan bangsa Indonesia di posisi-posisi misalnya pidato-pidato kenegaraan, kemudian memberikan motivasi kepada rakyat gitu. Tapi day to day pemerintahan dipimpin oleh wakil presiden yang posisinya sebagai itu tadi pengendali pemerintahan. Itu poin-poin intinya. Kemudian Gus Im kan tentu saja setelah ide ini kita bicarakan, tugas saya nanti pada hari hanya nanti Mas Umam sampaikan aja ke publik. Pada hari hanya nanti saya akan berkoordinasi dengan abang saya dulu gitu loh. Pada hari dimana yang sudah dijanjikan Gus Im, bunyikan di publik, Mam. Saya bunyikan di satu media lokal ya di Jawa Barat. Tapi kemudian dikutip juga oleh Kompas, saya masih ingat. Kemudian malamnya wawancara dengan beberapa radio. Booming gitu kan ya? Booming. Nah, tiba-tiba esok harinya saya dipanggil atau 2 hari berikutnya, pokoknya tidak esok harinya, beberapa hari berikutnya saya dipanggil Gus Im. Abang saya marah, Mam. Abang saya marah setelah mengajukan ide itu, yang itu disampaikan dari orang penting tadi, dari CIA. Saya masih ingat itu Gus Im bilang, abang gua marah, dia berdiri, kamu yang presiden atau saya? Pergi kamu. Jadi ya sudah, Mam, yang penting kita udah usaha. Karena itu ya kita menjadi tahu juga sebelum hari hanya Gus Dur dilengsarkan, kita kira-kira sudah memprediksi memang sudah nggak bisa lagi dipertahankan. Dan Gus Dur sudah tahu bahwa dari sisi kacamata batin, kemudian juga dari kalkulasi politik global, bahwa dia memang harus jatuh. Dia sudah tahu gitu. Sudah tahu, makanya santai saja kan kelihatannya. Sampai keluar istana dengan celana pendek itu sebenarnya menunjukkan ya biasa sajalah.
Jadi makin menarik pemirsa bahwa memang kekuatan Amerika itu selalu saja menjadi kekuatan penentu, salah satu penentu di negara-negara berkembang termasuk di Indonesia.